Oke, halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kayang Tekadi. Nah, jadi gue lagi kedatangan sebuah kondenser mikrofon USB yang dimana harganya ini bisa dibilang sangat murah dan ini datangnya itu dari sebuah brand bernama Soundtek. Dan harusnya kalian semua udah pernah dengar sama si brand Soundtek ini karena mikrofon mereka yang harganya itu sekitar 500 ribuan kemarin sempet melejit gitu namanya. Dan katanya cukup bagus, dan kali ini gue dikirimin mikrofon mereka yang bernama Soundtek Lite ini. Dan harganya cukup terjangkau, cuman sekitar 299 ribu atau sekitar 300 ribuan aja, dan menjadikan si mikrofon Soundtek Lite ini tuh jadi mikrofon line up atau line up mikrofon yang paling murah yang dimilikin sama Soundtek sekarang. Dan yang kalian dengerin sekarang ini udah gue rekam langsung lewat si Soundtek Lite ini biar kalian bisa dengerin kurang lebih suaranya seperti apa dan bisa kasih gambaran langsung. Ini tanpa gue edit juga sama sekali, dan kalaupun gue edit tuh gue cuma nambahin volumenya biar lebih acceptable sama suara atau speaker dari handphone maupun PC ataupun laptop kalian. Oke, langsung aja gue bahas. Nah, jadi kurang lebih desain kapsul dari si Soundtek Lite ini kurang lebih cukup simple, cukup biasa saja kalau dibandingkan sama mikrofon dengan range harga segini. Itu cukup standar, dan dia kalau nggak salah cuma ada versi varian yang warna hitamnya aja. Lalu selain itu, untuk di bagian brandingnya sendiri itu ada logo Soundtek di bagian bawah, dan juga di bagian atasnya itu ada logo polar patternnya yaitu cardioid, yang dimana cardioid ini artinya adalah si mikrofon ini cuman bakal nangkep suara kalian dari arah depan doang gitu. Jadi dari arah samping, kanan, kiri, dan juga di belakang itu bakalan lebih ke dampen sama mereka. Ini kurang lebih kayak gini. Nah, ini kan kurang begitu kedengeran, dan kedengarannya itu cuma di bagian depannya doang yang berhadapan sama si logonya. Dan di mikrofon kapsulnya sendiri itu tuh nggak ada sama sekali kayak volume knob untuk kita bisa ngatur input suara kita, terus juga nggak ada jack 3,5 untuk setidaknya kita bisa monitoring suara langsung dari si mikrofonnya. Jadi nama Soundtek Lite ini tuh bukan cuma sekedar nama doang, karena fiturnya pun juga LED gitu. Cuman menurut gue di sini cukup wajar karena harganya pun juga cukup terjangkau, cuman sekitar 300 ribuan. Jadi gue pribadi pun juga sebenarnya nggak komplain sama sekali, karena segala monitoring maupun volume input segala macam itu bisa diatur langsung lewat PC kita, Windows, ataupun dari software rekaman kita. Dan bahkan kalau kalian pakai Discord atau kalian pakai Zoom itu juga bisa diatur volumenya dari situ. Lalu untuk koneksinya sendiri, dia ini USB-C, dan kita ada dapat kabel dari paket pembeliannya yang dimana kabelnya ini cukup panjang. Lalu di paket pembeliannya sendiri itu kita ada dapat si shock mount, ada dapat pop filter U-shape kayak gini yang lagi gue pakai. Terus ada dapat stand meja juga yang bisa kalian pakai kalau kalian pengen taruh mikrofon kalian di meja. Dan standnya menurut gue di sini cukup kokoh karena dia bahan base atau bahan kakinya itu dari besi, dan berhubung si mikrofonnya sendiri juga nggak berat, jadi menurut gue si stand dari mic-nya sendiri itu udah bisa mengakomodir berat dari si Soundtek Lite ini. Jadi gue nggak ada komplain soal paket pembelian dan juga standnya. Nah, paling kalau misalkan kalian nggak pengen pakai si stand mejanya, kalian bisa beli aksesorisnya secara terpisah. Si boom armnya itu harganya cuma sekitar 150 ribu yang kebetulan gue dikirimin juga. Dan untuk si aksesorisnya sendiri, si boom armnya ini kita ada dapat si boom armnya itu, lalu dapat shock mount, dapat ball head, sama dapat phone holder juga gitu. Jadi kalian bisa pakai si boom arm ini, dan kalian bisa beli secara terpisah. Nanti linknya semuanya ada di bawah. Dan selain itu untuk dari sisi build quality dari si boom armnya si Soundtek ini menurut gue cukup decent untuk harga sekitar 100 ribuan, kurang lebih hampir sama kayak boom arm lain yang waktu itu sempat pernah gue beli juga. Dan selain itu paling enaknya selain si boom armnya ini bisa dipakai buat mikrofon, dan berhubung di sini kita ada dapat ball head sama phone holder, jadi si ball headnya ini kita bisa pasangin webcam, terus kita bisa pasangin kamera juga, bahkan kalau misalkan memang kameranya cukup ringan. Dan karena ada phone holder juga, si boom armnya ini bisa kalian pakai sebagai phone holder juga kalau kalian pengen pakai. Oke, lanjut untuk settingan yang gue pakai di sini. Ini tuh gue set di Windows itu volume inputnya di 90%, dan kurang lebih suara gue jadi seperti ini. Dan memang dari sisi power, menurut gue powernya ini memang gak gede karena gue ngomongnya itu harus cukup dekat. Ini tuh gue ngomongnya lumayan deket, mungkin cuma berapa senti doang antara mulut gue ke si mikrofonnya dari posisi pickupnya gitu. Dan kalau misalkan si powernya gue gedein ke 100%, nanti noise floor-nya naik. Jadi menurut gue sweet spotnya itu di 90%. Cuma memang harus di note aja ngomongnya itu harus cukup deket biar suaranya kedengeran. Jadi mungkin karena hal ini juga, jadi gue mungkin bakal menyarankan kalian mungkin bisa pakai si boom armnya aja. Karena kalau misalkan kalian pakai
stand mejanya itu kalau misalnya kalian taruh di meja itu kan nanti bakal kealingan sama barang-barang di meja kayak keyboard atau apa. Jadi menurut gue boom arm bakalan lebih enak karena bisa dideketin ke mulut kalian biar suaranya lebih kedengeran. Dan berhubung di sini ngomongnya harus cukup dekat sama si mikrofonnya, menurut gue si U-shape pop filternya ini sangat ngebantu banget untuk bisa ngehandle suara angin yang keluar dari mulut gue, kayak suara tiup-tiupan dari kata-kata gue yang gue keluarkan itu harusnya bisa dihandle sama si pop filternya. Jadi ya di sini include sama pop filter menurut gue patut untuk diapresiasi. Oke, untuk kualitas suara sendiri sih kalian bisa nilai aja sendiri, silahkan komen di bawah kira-kira kualitas suaranya seperti apa. Cuman kalau menurut gue di sini dari sisi signature suara gue sendiri kayaknya cukup oke, cuman mungkin dari sisi low frekuensinya mungkin agak kurang naik sedikit menurut gue. Clarity-nya juga udah cukup expected di harga sekitar 300 ribuan. Lalu noise floor-nya juga cukup masih kedengeran di level 90% ini. Cuma menurut gue masih sangat oke banget, masih acceptable banget untuk bisa diterima dari sisi noise floor-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai untuk Zoom meeting, kalian pengen pakai buat voice chat sama teman kalian di Discord atau apapun itu, ini udah sangat aman banget. Dan untuk rekaman suara pun juga harusnya sudah cukup aman kalau budget kalian terbatas. Nah selain itu kalau pengen denger suara musiknya kayak gimana, nih gue ada rekam, silahkan kalian dengerin. Nah setelah kalian dengerin suara rekaman gitar yang udah gue rekam tadi, itu harusnya kan sudah bisa menyimpulkan sendiri kira-kira kualitasnya itu seperti apa. Dan kalau pendapat gue pribadi sih, menurut gue ini masih sesuai ekspektasi gue banget untuk di range harga sekitar
300 ribuan. Dan paling perlu di-note aja untuk suara itu bisa terpick up atau terekam di mikrofon ini, itu tuh ngomongnya harus cukup deket, atau kalian kalau mau main gitar atau rekaman apapun itu posisinya itu harus dekat. Dan bahkan tadi pas gue rekaman pakai gitar itu sebenarnya posisi antara mikrofon dan juga gitarnya itu sebenarnya udah cukup dekat. Cuman memang pas di post production harus gue naikin lagi gainnya supaya bisa lebih acceptable sama output kalian. Jadi ya memang menurut gue pribadi sih mikrofon ini sebenarnya lebih fit atau lebih cocok kalau kalian pengen rekaman vokal aja, atau kalau kalian pengen voice chat, voice call, meeting, sekolah online, pengen main game sama teman kalian, menurut gue ini lebih cocok untuk kegunaan itu. Oke, yang terakhir untuk kesimpulannya, si Soundtek Lite ini dengan harga sekitar 300 ribu, menurut gue yang pertama dari sisi kualitas suara yang paling penting di sini menurut gue udah cukup decent. Yang penting untuk voice chat, voice call, meeting, lalu untuk rekaman vokal pun ini juga masih bisa menurut gue. Dan memang dari sisi fitur ini sangat light menurut gue. Memang kalau kalian cari volume knob, kalian cari jack untuk monitoring, itu semuanya sayangnya nggak ada. Cuman karena harganya cuma 300 ribu, jadi gue nggak bisa komplain juga sama sekali. Dan semua yang kalian pengen lakuin dengan volume knob dan juga jack itu sebenarnya udah bisa dilakuin via Windows langsung. Jadi sebenarnya gue nggak problem juga untuk masalah itu. Dan selain itu ya di paket pembeliannya tadi udah cukup lengkap lah, udah dapat stand meja, shock mount, dapat pop filter juga. Jadi ya untuk harga 300 ribu ini menurut gue paketnya cukup lengkap. Paling kalau kalian membutuhkan boom arm untuk dipakai ya kalian bisa cari si Soundtek Lite aksesoris tadi, dan kalian bisa pakai boom arm biar suaranya lebih oke juga, nggak mantul ke meja. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Soundtek Lite ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga di Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kreneng TKD. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk follow TikTok karena di situ kontennya beda sama di sini. Bye bye.